Di sini udah ada 5 produk. Ini semua cocok dipakai di outdoor. Se-watery itu, bahkan kalau diginiin di kaca tuh dia turun sendiri. Wow, langsung menyerap. Wah, ini kacau banget sih. Oksidasinya nggak bikin kusam. Ada rasa panas atau cekit-cekit di muka aku. Oh, ini peeling banget nih sampai ke bawah-bawah. Nggak lengket sama sekali dan juga nggak ada white cast di muka aku. Mungkin ada yang nggak cocok atau kurang cocok di kulit aku. Hai, aku Linkan. Hari ini aku bakal nge-review 5 sunscreen yang lagi hype banget. Dan ini wajib banget kalian tonton sebelum kalian beli. Oh ya, produk yang aku review ini bener-bener honest review dan no endorse sama sekali. Penasaran produknya apa aja? Tonton terus sampai habis ya. Oke guys, sekarang aku udah cuci muka dan ini kondisi muka aku bare face, cuman pakai skincare aja. Di sini udah ada 5 produk. Ini produknya lokal semua yang gampang banget kalian dapetin di seluruh drugstore yang ada di Indonesia. Kelima produk ini punya logo PA++++, yang artinya ini semua cocok dipakai di outdoor. Kalau kalian punya banyak kegiatan di luar ruangan, ini bakal jadi cocok banget buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian ada kegiatan indoor, itu pilihnya yang PA+++ ya. Nah, untuk nama-nama dari produknya sendiri, langsung aja aku bacain satu-satu ya. Yang pertama itu ada New Face Cover Me Sun Shield Watery Sun Protection. Habis itu ada Avoskin The Great Shield Sun Essence. Terus kita ada YOU Triple UV Elixir Triple Defense Triple Care. Terus ada Karasan Solar Smart UV Protector. Dan yang terakhir adalah Holy Shield dari Something UV Watery. Oke, jadi yang pertama ini aku bakal nge-review New Face Cover Me Sun Shield yang tadi. Kita review dari packagingnya dulu ya. Katanya dia infused with 5 natural extracts. 5 natural extracts itu ada ekstrak buah delima, madu, terus lidah buaya, green tea, sama ekstrak bunga chamomile. Cukup lengkap sih ya. Ini ada triple benefit katanya dia. Dia bilang ini ada protection UVA UVB, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus natural ekstrak tadi itu bikin melembabkan dan melindungi kulit dari penuaan dini yang disebabkan oleh sinar matahari. Terus yang terakhir, ini mudah menyerap dan gak lengket di kulit. Jadi cocok digunakan untuk sehari-hari dan juga kegiatan-kegiatan outdoor. Di sini nggak ada informasi apa-apa lagi, kita coba buka aja kali ya. Nah, dia dalamnya kayak gini. Ini lucu banget sih. Ini kayak mini, kayak semacam travel size gitu, jadi gampang dibawa kemana-mana. Dan dia ini masuk dalam kategori chemical sunscreen. Yang menurut aku baca, chemical sunscreen itu dia lebih ke menyerap sinar matahari, terus ngubah jadi energi panas gitu. Jadi di muka kita itu nggak terlalu panas masuk sinar mataharinya. Dan untuk klaim dari produk ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu katanya dia non-sticky atau nggak lengket, non-white cast, nggak ada sisa-sisa putih-putih di muka itu, dan dia itu satin finish. Jadi selain dia nggak lengket itu, dia bisa cocok sama oily skin. Kalau kulit aku sendiri itu dia sensitif dan sedikit kering. Jadi kita coba nanti apakah dia cocok sama kulit aku ya. Untuk teksturnya sendiri kita bakal lihat, aku bakal tetesin di atas kaca, kita lihat bareng-bareng teksturnya itu kayak gimana dan seperti apa rasanya di kulit kita. Ya, aku kok agak ragu dia mudah di blend karena ini tebal banget sebenarnya. Terus kayak ya ini sticky banget. Agak lengket ya sebenarnya. Terus dan dia ini teksturnya tuh berat, heavy gitu dan warnanya putih. Aku nggak tahu nanti kalau misalnya udah di muka bakal kayak gimana. Tapi mungkin mudah di blendnya itu karena dia nggak ada yang kayak gerenjel-gerenjel gitu loh di teksturnya itu. Dia lebih ke krim yang tebal gitu. Kalau dari aromanya sendiri,
Sebenarnya dia nggak terlalu mengganggu, dia lebih kayak bau-bau kaporit gitu, tapi nggak yang kayak nyentrong banget gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bau yang terlalu nyentrong gitu, kalau kita pakai masker jadi lebih risih dan nggak nyaman gitu ya. Tapi ini harusnya aman. Oke, sekarang aku mau coba pakai di muka aku, setengah muka aja. Sebenarnya ini kalau dilihat dari produknya, ini lingkaran ininya cukup besar ya. Jadi kayaknya nuangnya harus pelan-pelan aja supaya nggak kebanyakan. Nah, kalian lihat kan kayak banyak banget gitu. Jadi tipis-tipis aja, nekannya nggak usah terlalu banyak banget. Segini aja kayak udah kebanyakan, ya kan? Tapi kita coba, dan aku sambil pakai timer. Jadi kita bakal cek sebenarnya ngeblendnya itu cepat atau enggak. Aku udah start timernya. Oh, dan jangan lupa guys, kalau pakai sunscreen itu harus sampai leher supaya nggak penuaan dini, sampai mata juga jangan lupa. Pokoknya jangan ada yang didiskriminasi. Sunscreennya sendiri di mukaku ada cooling sensationnya sih, tapi ternyata nggak seperti yang aku bayangkan pas tadi nuang di kaca tuh, kan dia kayak tebel banget. Ternyata pas dipakai di muka enggak, dia justru kayak creamy, lebih kayak lotion gitu. Jadi gampang banget untuk di iniinnya. Cuman warna putihnya sih yang bikin susah untuk di blend sebenarnya. Ini kayak heboh ya kan. Setelah beberapa lama berusaha ngeblend, sebenarnya dia ini kalau di muka, terutama di mata itu nggak perih sama sekali di mukaku yang cenderung sensitif ini. Tapi permasalahannya adalah dia itu ngeblendnya cukup lama, karena di sini tadi aku pakai timer. Itu butuh waktu sekitar 3 menit 20 detik untuk benar-benar ngeblend sampai rata kayak gini. Dan benar untuk aromanya nggak ada yang kayak terlalu mengganggu gimana gitu. Dan untuk white cast-nya sendiri sebenarnya dia ada tone up-nya sedikit banget tone up-nya, dan lebih ke natural di muka. Nggak yang kayak jadi beda banget gitu. Terus habis itu kalau untuk non sticky dan satin finish, iya benar, ini nggak lengket, nggak yang kayak becek banget gimana gitu, nggak. Ini justru dia finishnya bagus dan emang benar sih satin finish. Oke, habis ini biar nggak belang-belang sebelah, aku bakal ratain satu muka dan kita bakal tes oil controlnya ya. Oke guys, ini aku udah diemin selama 30 menit dan ternyata hasilnya adalah, nih aku rekap ya. Yang pertama untuk non sticky, ya betul. Terus non white cast, betul. Terus blendable sayang banget, kurang. Tadi kalian udah lihat sendiri kan, aku ngeblendnya itu butuh kayak 3 menit lebih, dan menurut aku itu cukup lama untuk aku yang selalu kemana-mana buru-buru. Terus yang terakhir satin finish ya. Tapi ada satu hal yang menurut aku kurang serak sama si sunscreen ini. Aku nggak tahu ya, mungkin cuman di mukaku aja, aku nggak tahu di muka yang lain kayak gimana. Tapi di mukaku itu setelah beberapa lama dia oksidasi itu bikin terlihat agak kusam. Mungkin kalian udah bisa lihat ya dari kamera kelihatannya kayak gimana. Jadi dia bikin mukaku kusam setelah beberapa lama. Itu yang aku kurang suka. Tapi mungkin itu bisa jadi karena nggak cocok sama kondisi kulit aku, yaitu sensitif dan cenderung kering. Mungkin buat kalian yang punya oily skin atau kondisi kulit yang lain mungkin akan lebih cocok pakai ini. Aku juga mau ngetes pakai face paper, oil controlnya seperti apa. Dan dia ini salah satu keunggulannya dia nggak peeling, jadi setelah beberapa lama tuh mukanya oke-oke aja. Sebenarnya mungkin kalau misalnya di kamera nggak terlalu kelihatan ya, mungkin terlihat glowing aja atau gimana, tapi ternyata guys kalau misalnya pakai face paper dia wow, kayak banyak banget minyaknya, padahal muka aku kering ya. Lihat ya tuh, di muka aku yang cukup sensitif dan kering itu minyaknya sebanyak ini. Jadi sebenarnya aku kurang rekomen sih untuk yang mukanya oily.
Tapi kalau misalnya mengingat tadi masalah oksidasi, mungkin dia lebih ke combination skin atau normal skin, itu udah paling aman sih pakai si sunscreen ini. Oke guys, yang terakhir aku bakal ngetes ini dipakein loose powder dia kayak gimana, bakal peeling atau enggak. Kadang-kadang suka Nah, aku pakai satu muka dulu ya. Wah, ini kacau banget sih, sayang sekali. Di mukaku ini bener-bener kacau, ini peeling banget nih sampai ke bawah-bawah. Terus yang di atas juga, entah ya, mungkin nih kalau bisa digosok tuh. Entah, mungkin karena emang mukaku sensitif dan kering ya, jadi dia seperti ini kalau dipakein loose powder. Dan jadinya dia akan susah di blend sama kalau setelahnya kita mau pakai makeup. Tapi mungkin kalau misalnya kalian setelahnya nggak kepengen pakai makeup, cuman sunscreen aja gitu, terus cus langsung pergi, mungkin itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah di set bedak kayak gini, aku big no. Yang kedua ini, aku punya Avoskin The Great Shield Sun Essence yang SPF-nya 50. Sebenarnya ini cukup banyak keterangannya. Di sini dia bilang targeted for oily and combination skin. Terus di sini dia ada UV defense, high protection dan antioksidannya. Terus dia ngejelasin secara jelas di sini manfaatnya itu untuk melindungi dari paparan sinar UVA UVB, menenangkan kulit secara optimal, menjaga kulit tetap kencang dan sehat, mencegah tampilan penuaan dini dan mengurangi tampilan pori-pori. Seharusnya sih kalau misalnya menenangkan kulit itu mestinya dia cocok buat kulit sensitif ya, tapi we'll see. Ada hero ingredients-nya, sodium hyaluronate, allantoin dan chamomile. Teksturnya di sini dia bilang water cream, katanya light and easy to absorb. Oh iya, di sini juga dibilang nggak ada tes on animal, jadi cruelty free gitu ya. Nggak ada penjelasan apa-apa lagi, langsung aja kita intip dalamnya kayak gimana. 30 ml. Mungkin dia travel friendly dan ini lucu banget sih sebenarnya karena warna packagingnya sama warna tutupnya tuh serupa gitu, senada dia, jadi kayak aesthetic. Di sini nggak ada tambahan penjelasan lagi sih, tapi aku nggak sabar sih pengen lihat teksturnya di kaca kayak tadi. Kita lihat ya. Jadi benar ya guys, sesuai klaimnya tadi dia bilang water cream kan, dan ini emang se-watery itu, bahkan kalau diginiin di kaca tuh dia turun sendiri. Kita coba untuk pegang pakai tangan ini. Jadi ini benar-benar apa ya, dia tuh tipis, nggak heavy gitu. Jadi aku ngebayanginnya sih kalau misalnya dipakai nanti itu benar-benar kayak ringan di kulit dan kayaknya sih dia cepat meresap ya kayaknya. Dan kalau misalnya buat white cast, kayaknya enggak sih, karena ini setipis itu, se-watery itu. Aromanya, ini aromanya tuh mild banget, bahkan kayak nggak ada wangi apapun, yang pasti nggak mengganggu sih wanginya. Oke, langsung aja kita tes kayak tadi di muka sebelah aja. Nih guys, tapi kalian bisa lihat ya bedanya sama produk yang sebelumnya. Dia ini ujungnya itu tipis banget, jadi sebenarnya keluarnya tuh nggak akan terlalu banyak. Tapi masalahnya dia itu teksturnya super cair, jadi tetap harus hati-hati supaya nggak terlalu banyak. Oh, mulai ya timernya, seberapa lama kita akan ngeblend sunscreen ini di muka. Langsung menyerap. Wow guys, oke. Ini kalian harus lihat
Di sini cuman 40 detik aja. Dan ini benar-benar se-lightweight itu, bener tadi feeling aku di awal karena dia super cair, jadi dia itu gampang banget ngeblend di muka sih. Dan benar ini kalau misalnya targetnya itu untuk kulit yang oily atau combination skin, itu dia akan cepet banget meresap. Dan udah pasti kalau kayak gini less comedogenic sih. Dan dia itu nggak perih di muka, nggak perih di mata, meskipun kulit aku sensitif tapi dia nggak perih sama sekali, super mild, dan finishingnya itu nggak yang kayak dewy, becek banget gitu, enggak. Ini dia lebih ke semi matte gitu. Tapi kalau misalnya untuk satin, nggak sesatin yang tadi ya, ini kelihatannya mungkin, tapi cukup oke lah. Meskipun dia ini hybrid sunscreen yang adalah perpaduan dari chemical sunscreen dan physical sunscreen, tapi dia itu nggak ada white cast-nya. Hebat sih. Dan tone up-nya juga nggak lebay, jadi aman untuk digunakan sehari-hari. Dan sebenarnya dia itu nggak ada penjelasan untuk cooling sensation atau apapun itu, tapi karena dia ada centella asiaticanya, dia itu jadi punya efek soothing di kulit. Dan ini kerasa banget sih, makanya mungkin aku ngerasa cocok ya, nggak panas gitu kalau misalnya dipakai di mukaku yang sensitif ini. Next, aku bakal pakai di seluruh muka dan kita akan tes oil controlnya dalam 30 menit. Oke, ini aku udah pakai di seluruh wajah dan aku udah tunggu 30 menit. Kalian bisa lihat sendiri apakah dia kusam apa enggak. Jadi yang pertama, dia itu oksidasinya nggak bikin kusam sama sekali. Dan ini sama kayak pertama. Terus habis itu yang aku rasain itu hasilnya semi matte di aku. Tetap ada kelihatan glowingnya dikit, tapi di sini less oily banget daripada yang produk sebelumnya. Terus habis itu nggak lengket sama sekali dan juga nggak ada white cast di muka aku. Tapi kita bakal coba tes pakai face paper, apakah dia oily banget, apakah banyak minyak yang terangkat. Kita bakal coba ya. Jauh lebih sedikit. Nih guys, nggak selebar yang tadi sih, ini lingkarannya gini ya, tapi yang aku rasain tuh sebenarnya beda banget. Kalau misalnya yang tadi itu lebih aku berasa ada minyaknya di mukaku, kalau ini rasanya tuh kayak ya udah matte aja kayak gitu. Tapi ternyata meskipun di ini kayak gini. Tapi ini bisa sih nanti kita set pakai loose powder, kita coba ya. Ya guys, kita coba ya. Ini bagus banget sih. Kalau udah di set pakai loose powder kayak yang aku bilang tadi, jadi dia nggak ada peeling tuh, kelihatan nggak? Nggak patchy sama sekali. Dan nggak mengubah tekstur muka. Si sunscreen itu nggak ngegeser makeup yang ada di muka. Ini cocok banget kalau misalnya kalian habis pakai sunscreen ini bisa langsung ditambahin loose powder ini supaya nggak terlalu oily kayak pas aku pakai face paper tadi. Kalau kayak gini udah tinggal siap langsung pergi. Oke guys, sekarang kita masuk ke produk yang ketiga. Aku punya YOU Triple UV Elixir, Triple Defense, Triple Care. Jadi dari packaging dia itu beda sendiri dari yang lain karena dia itu pakai plastik, nggak pakai box. Jadi menurut aku lebih memudahkan untuk dibuka karena tadi yang beberapa pakai box itu dia kan biasanya ada kayak segel-segelnya gitu dan untuk ngebuka tuh agak cukup effort. Sedangkan kalau ini cukup kayak dirobek gitu aja. Di sini ada keterangan apa aja. Dia bilang di sini light water based, itu tekstur dari si sunscreennya. Terus habis itu nourish complex, ada banyak kandungan yang baik untuk kulit. Cooling effect formulanya, wow. Biasanya cooling itu nggak cocok sih untuk kulit sensitif, tapi
kita bakal lihat nanti. Terus habis itu di belakangnya ada penjelasan bahwa dia ini sunscreen yang merupakan gabungan dari chemical dan physical sunscreen alias hybrid sunscreen. Terus memiliki kemampuan untuk mengurangi efek dari blue light buat kalian-kalian yang suka nonton di HP atau bekerja dari laptop, dari handphone berjam-jam, itu cocok pakai ini. Hero ingredientsnya adalah ada allantoin, niacinamide, vitamin E, dan centella asiatica untuk membantu menenangkan dan melembutkan kulit. Langsung aja kali ya kita coba buka. Nih guys, lebih mudah kalau misalnya tinggal disobek kayak gini aja, jadi nggak effort gitu. Sebenarnya tadi dari luar udah kelihatan ya packagingnya ini sama-sama kecil. Terus yang aku suka dari packagingnya ini, dia super cantik ya. Kenapa cantik? Karena dia tuh kayak shiny gitu loh, kayak mengkilap gitu, kelihatan kan, dibanding yang tadi dua tuh lebih matte gitu, sedangkan yang ini kayak shiny, shimmering, splendid. Langsung aja kita coba lihat teksturnya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita taruh di atas kaca. Oh, ada segelnya. Nah ini nih, ini bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya dia emang bener-bener light water base, itu nggak bakal langsung ngucur kayak yang sebelumnya. Jadi ada ininya dulu. Kita buka dulu ya, ini segelnya ya. Oke, sudah dibuka segelnya. Nih guys, kalian bisa lihat nggak, ini bagian lubangnya itu kecil banget. Jadi nggak terlalu banyak produknya yang keluar kalau misalnya ini, dan udah ada segelnya tadi. Tapi kita coba lihat ya, kalau misalnya kita tuangin kayak gini, oh enggak, dia nggak secair yang tadi berarti, karena ini nggak langsung turun, harus tuh gituin dulu. Nah ini kalau misalnya dibandingin sama yang sebelumnya, dia nggak yang kalau diginiin tuh nggak turun sendiri, tapi nggak secepat yang tadi turunnya, jadi nggak secair yang tadi. Terus dari warna dia agak sedikit lebih putihnya, putih gading gitu, bukan putih banget yang kayak tadi. Jadi harusnya lebih gampang di blend di muka kalau nggak terlalu putih tuh. Kalau aku rasain di jari ini teksturnya nggak lengket ya, nggak tebel, jadi harusnya gampang di blend meskipun dia nggak secair yang tadi. Kalau dari aromanya kita coba, nah ini agak beda sama dua produk sebelumnya karena dia itu ada aroma bunga yang agak ganggu sebenarnya. Karena kalau aku pribadi di dalam urutan perskincarean aku nggak suka ada wangi-wangi apapun itu meskipun mild. Mungkin karena emang aku terbiasa dengan skincare yang khusus untuk kulit sensitif. Oke, langsung aja kita coba pakai di kulit wajah sebelah kanan kayak tadi ya. Tuh dia tuh teksturnya lebih kayak lotion gitu, nggak se-watery yang tadi. Kita harus adil, kita harus pakai timer setiap mau mencoba. Aku start ya timernya. Kelihatan nggak? Lebih putih gitu warnanya dibandingin yang tadi. Nggak perih sih tapi di mata ini. Aroma dari sunscreennya ini sebenarnya ya benar aroma bunga, tapi agak mengganggu kalau kalian biasa pakai skincare yang nggak ada wanginya sama sekali. Itu lumayan cukup ganggu. Oke, tapi ini udah cukup ya, udah cukup ngeblend kayaknya. Ini 1 menit 54 detik. Oke, dan benar waktu aku bacain salah satu klaim mereka yaitu cooling sensation itu biasanya nggak enak di kulit sensitif karena mungkin ada kandungan mentol atau apa, entah aku kurang paham ya. Cuman biasanya yang ada cooling sensation itu akan bikin muka orang berkulit sensitif itu jadi agak panas. Itu yang aku rasain sekarang, jadi kurang nyaman di mukaku gitu karena ada si cooling sensationnya itu. Nggak cuman panas tapi cekit-cekit gitulah pokoknya. Tapi kalau misalnya untuk tone up nggak terlalu juga ya, jadi nggak yang lebay banget,
dan di blendnya cukup mudah. Hai guys, gimana? Aku udah pakai di seluruh wajah aku dan aku udah tunggu sekitar 30 menit dan apa yang kalian bisa perhatiin bedanya? Lebih cerah nggak sih? Kayak aku ngerasa dari semua produk yang awal aku coba sejauh ini yang paling mencerahkan. Jadi meskipun dia pasti ada oksidasinya, tapi itu nggak bikin kulit aku tuh jadi kusam. Justru bikin lebih kelihatan fresh aja kayak gitu. Nah, dia ini yang YOU versi elixir ini ada 2 jenis. Yang pertama itu yang ini dan yang kedua satunya lagi tuh ada yang versi tone up-nya yang kemasannya warna pink. Tapi sebenarnya meskipun ini nggak ada tulisan tone up-nya, ini tuh udah cukup banget menurut aku. Ini tone up-nya tuh lebih natural. Mungkin kalau misalnya yang versi beneran tone up itu mungkin dia akan sedikit lebih putih dan jauh lebih susah untuk di blend. Tapi menurut aku segini udah cukup banget sih. Nah selanjutnya aku mau jelasin juga kalau misalnya ini tuh nggak ada white cast di aku dan dia tuh nggak lengket. Meskipun ini finishnya bukan matte, bukan satin, ini finishnya tuh lebih ke dewy di muka aku sebenarnya, tapi nggak becek sama sekali, jadi nggak ngeganggu kalau misalnya kita pakai masker. Tapi kita mau coba untuk ngecek pakai face paper ini apakah dia berminyak banget atau enggak seperti yang 2 tadi. Coba ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama yang 2 tadi, ini tuh minyaknya paling sedikit, meskipun dia finishnya dewy-dewy gitu, tapi ternyata justru nggak bikin banjir minyak di muka. Dan untuk efek nyelekit di awal dan efek-efek panas di awal itu ternyata di aku cuman ya nggak terlalu lama lah, nggak yang kayak sepanjang hari itu, karena memang dia ada kandungan mentolnya itu tadi. Cuman mungkin buat yang berkulit sensitif kayak aku nggak kepengen pakai itu terus-terusan tiap hari gitu ya, akan lebih memilih untuk menggunakan produk yang lain kayak gitu. Nah terakhir aku mau cobain pakai loose powder, apakah dia akan patchy atau peeling di muka aku, we'll see. Sejauh ini nggak ada sih, nggak kelihatan patchy. Nggak kelihatan peeling juga, karena emang kalau kulit kering dan sensitif tuh agak tricky ya guys. Kalau pakai loose powder bisa jadi lebih kelihatan kering. Oh ada sedikit deng, sedikit banget. Kelihatan nggak di kamera nih? Ada sedikit banget, nggak seheboh yang pertama. Ini ada sedikit banget kayak patchy di bawah sini, yang emang agak kering di mukaku. Tapi kalau di jidat enggak. Tapi nggak ada sampai peeling gitu, nggak, cuman kayak patchy dikit aja di bawah sini. Bagus, bagus. Next kita lanjut ke sunscreen yang keempat. Oke guys, yang keempat ini kalian pasti udah sering banget lihat di FYP kalian, karena ini tuh favorit sejuta umat. Ini tuh pasti udah kayak berseliweran di mana-mana. Apalagi kalau bukan Karasan Solar Smart UV Protector. Ini diantara yang lain dia itu SPF-nya paling rendah ya, 45 PA++++. Dan di sini ada banyak banget klaimnya. Pertama non-comedogenic. Di sini ada rice extract dan city stem, clinically tested, safe for sensitive skin. Wow, fresh look up to 8 hours. Habis itu di sebelah sini ada apa lagi ya? Oh, jadi ternyata guys dia itu cloud like, yaitu tekstur yang seringan awan. Jadi kulit kita tuh nyaman pakai si sunscreen ini sepanjang hari. Nah sedangkan kalau yang rice extract dan city stem tadi itu yang tugasnya menutrisi, melembabkan dan melindungi kulit kita dari polusi. Oke, ini warnanya kuning kayak gini, biasa matte ya. Terus aku pengen coba intip dalamnya kayak apa, dan seperti biasa tuh kalian lihat kayak aku bilang tadi, kalau box kayak gini kan pasti ada segelnya dan agak effort aja gitu untuk membukanya, minimal robek. Yeay, akhirnya aku berhasil membuka meskipun robek. Kita lihat ya. Tuh dalamnya.
Ini packagingnya cukup besar ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya nggak sih? Nah, ternyata aku baru tahu juga kalau misalnya dia ini sebenarnya fragrance free dan alcohol free juga. Tapi dia tuh punya satu kandungan alkohol baik ya, yang dari aku baca itu alkohol baiknya itu adalah steril alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Ini rata-rata dari tadi packagingnya warna kuning ya, mungkin untuk menggambarkan, untuk mencerahkan hari-hari. Udah langsung aja kita cek teksturnya seperti apa di atas kaca seperti biasa. Oh, ini lebih safe lagi. Dia tuh lingkarannya kecil nih, tapi di dalamnya masih ada segelnya, jadi kita harus buka. Ghetto, oke. Gini, kalau dibuka normal ya, nggak terlalu gede banget, tapi nggak terlalu kecil banget juga. Kita coba apa dia langsung ini ternyata nggak langsung ngucur gitu. Tekan dulu nih. Oh, tik guys, tuh. Warnanya tuh kayak putih gitu ya, agak kayak apa, putih gading gitu. Ini udah kelihatan banget ya, ini yang paling thick diantara sunscreen yang lainnya yang sebelumnya kita coba tuangin. Ini literally nggak gerak sama sekali. Dan emang untuk ngeluarin produknya juga tadi susah banget, tapi kita coba. Ini tuh sebenarnya teksturnya bukan lotion ya guys, ini tuh lebih ke arah satu tingkat di tengah-tengah lotion dan pasta gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu deh nih, kayak setebal itu. Tapi kalau misalnya untuk aromanya nggak ada wangi yang terlalu mengganggu gitu, yang terlalu menyengat kayak YOU tadi gitu, nggak. Jadi harusnya enak-enak aja dipakai. Dan aku ngebayangin kalau misalnya dipakai di muka, karena dia tuh teksturnya super soft gitu, yang katanya tadi kayak awan, harusnya tuh kayak nyaman banget ya harusnya. Tapi kita coba untuk pakai di muka. Langsung aja kita cobain. Ini teksturnya tuh padat banget ya. Feeling aku ini akan susah di blend. Aku udah start timernya. Cepat meresapnya dan teksturnya ringan banget, kayak foam gitu loh, kayak cloudy. Nih guys, cuman 55 detik saja, cepet banget. Ini nggak sesuai sama perkiraanku yang sebelumnya karena dia padat banget. Aku kira bakal susah, ternyata enggak. Dan langsung nempel di muka, gampang di blend, nggak ada white cast, nyaman. Ringan banget sih di wajah. Aku bakal taruh di seluruh wajah dan kita bakal tunggu 30 menit seperti apa hasilnya. Oke, ini setelah 30 menit aku pakai ini. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalau menurut aku sih sebenarnya dia dari oksidasinya itu agak bikin kusam sedikit banget, tapi masih fine menurut aku, nggak yang sampai mengganggu penampilan. Terus juga dia nggak lengket meskipun hasilnya dewy, dia nggak ada white cast juga. Dia yang punya klaim bahwa teksturnya itu seringan awan dan bikin fresh sepanjang hari, itu aku setuju sih karena teksturnya itu bener-bener di muka tuh seringan itu, kayak nggak pakai sunscreen sama sekali gitu loh, kayak pakai skincare aja, jadi bener-bener nyaman dan bakal jadi go to sunscreen aku sih kalau misalnya untuk pemakaian sehari-hari kayak gitu. Nah tapi aku mau coba nih untuk pakai face paper, apakah dia berminyak, apakah dia memproduksi minyak yang banyak. Belum ke jidat udah segini. Wah, ini yang paling banyak sih kayaknya dari tadi 4 produk itu, ini yang minyaknya paling banyak. Padahal aku nggak berminyak sih mukanya. Nah, tapi kita bakal cobain pakai loose powder.
apakah dia patchy atau peeling dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau misalnya dia cocok nih pakai loose powder itu bener-bener bagus karena ngatasin si kekusaman ini jadi nggak kelihatan. Terus juga lebih oil control kan dari si loose powdernya. Kita cobain ya. Oke guys, kita coba ya pakai loose powder ya. Ini nggak di endorse ya, by the way. Oke guys, nih aku udah pakai loose powdernya. Ada sedikit banget patchy di bawah, tapi nggak mengganggu dan dia bener-bener kalau misalnya udah di set pakai loose powder gini, jadi nyatu banget sama kulit. Dan ini bener-bener jadi tujuan pertama aku pasti kalau misalnya mau beli sunscreen lagi sih, karena ini bener-bener worth it banget menurut aku. Oke, terakhir kita bakal cobain sunscreen yang kelima. Oke, yang terakhir adalah sunscreen dari Something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Ini packagingnya nggak ada kotak, maksudnya plastiknya ini paling sederhana daripada yang lain ya, jadi kita buka. Tapi sebenarnya menurut aku kayak gini juga udah cukup sih ya, maksudnya udah simple. Nah, jadi langsung sung-sung. Dari packagingnya di sini ada SPF 50 dan dia ini satu-satunya yang punya 5-in-1 protection yang melindungi dari UVA, UVB, pollution, terus juga blue light dan infrared. Lengkap banget ya kalau dari klaimnya kayak gitu. Terus dia juga ada snowflake molecule yang memberikan cooling sensation juga. Selain itu dia tuh sebenarnya punya klaim banyak banget sampai kayak aku takut salah ya, jadi lebih baik kita lihat aja di sini. Ini non white cast, non peeling, non residue, terus non-comedogenic, hypoallergenic, non-patchy, non-sticky, non-dull atau tidak bikin kusam, 0% benzen, vegan friendly, dan fungal acne friendly. Banyak banget ya. Itu menarik banget sih, aku juga belum pernah coba. Jadi langsung aja kali ya kita lihat teksturnya kayak gimana sih. Oke, nih kalau kita buka ini nggak ada, kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada segelnya lagi. Tapi kita pastiin dulu. Nggak ada segelnya lagi dan lingkarannya cukup besar ya. Jadi kayaknya mesti pelan-pelan. Kita cobain ya guys. Oke, ini teksturnya nggak setebal yang tadi. Tapi kita cobain. Dan ini yang warnanya paling jauh dari warna putih. Sebenarnya ini kayak rada krem gitu sih warnanya. Terus nggak terlalu padat, biasa aja. Dan kita coba aromanya, ini wangi banget sih. Ini wanginya tuh lebih kayak wangi permen sugus gitu yang warna ungu. Tapi kalau misalnya dari jari aja udah sewangi ini, kayaknya kalau di muka nggak terlalu nyaman deh. Tapi nggak tahu, kita cobain aja ya. Ini jauh lebih wangi daripada yang YOU tadi. Sebenarnya kalau yang suka mungkin enak ya. Kalau aku nggak terlalu suka. Ini susah ya ngeblendnya tuh, masih putih-putih gitu. Katanya non residu, tapi aku melihat sedikit kayak putih-putih gitu nggak sih? Satu menit 5 detik guys. Dan pas dipakai sebenarnya cooling sensation-nya itu nggak terlalu berasa banget, tapi yang aku nggak terlalu suka tuh aromanya. Itu wanginya tuh terlalu nyengat ya buat aku. Tapi buat yang suka wangi-wangi di skincare, oke banget sih sebenarnya. Dan dia gampang di blend, nggak ada white cast juga, dia nggak lengket. Overall oke. Untuk efek yang kayak nyelekit, cekit-cekit gitu juga nggak ada. Oke, kita bakal pakai di seluruh wajah dan kita tunggu 30 menit. Oke guys, setelah kurang lebih 30 menit aku diemin dan ini udah dipakai ke seluruh wajah. Sebenarnya semua klaimnya dia yang panjang itu tadi
Bener sih, tapi cuman ada 2 kurangnya. Yang pertama itu ketika oksidasi dia ternyata bikin sedikit banget kusam, mirip sama karasan yang tadi tapi nggak terlalu mengganggu ya. Dan yang kedua yang aku kurang bisa toleransi itu adalah aromanya yang terlalu wangi, yang terlalu menyengat. Bahkan sampai aku biarin sampai sekarang tuh masih kecium wanginya. Jadi terutama buat yang pemilik kulit sensitif pasti nggak suka banget sama wangi-wangi yang terlalu menyengat kayak gitu. Aku bakal coba tes pakai face paper, kira-kira dia berminyak banget atau enggak. Ini kita tes. Sebenarnya kalau misalnya dia klaimnya itu healthy glow itu benar ya. Jadi ini kayak glowing tapi nggak becek banget yang mengganggu gitu, enggak. Tapi kita coba pakai ini. Guys, lihat. Ini dari semuanya yang paling menghasilkan minyak yang sedikit. Bahkan sama Avoskin yang tadi yang sudah sempat aku puja-puja, itu kayaknya ini lebih sedikit deh minyaknya. Oke, ini lolos tes face paper. Aku mau tes pakai loose powder. Ini kalau dia bagus, berarti dia bener ketolong ya, karena yang bikin kusamnya itu jadi nggak terlalu kelihatan kalau di touch up sama loose powder kan. Dan semoga dia tidak peeling atau tidak patchy ya guys. Oke, kita cobain ya. Ini bagus deh kayaknya. Wow, bagus guys. Ini bener-bener sesuai sama klaimnya. Kayak ini non peeling, non patchy. Bagus sih, ini bagus banget. Dan sebenarnya untuk ukuran kalau cuman wanginya aja yang mengganggu, ini tetap the best sih. Karena kan yang terpenting kalau misalnya kita mau pakai makeup setelah pakai sunscreen itu kan yang terpenting nggak patchy ya, supaya bisa sampai malam tetap cetar gitu. Jadi ini oke kalau buat dipakein sama makeup. Oke guys, jadi tadi aku udah nge-review 5 sunscreen yang lagi viral dan berseliweran di sosmed yang harus kalian coba. Sekarang aku bakal ngurutin secara gramasi mana sih yang paling affordable buat kalian beli. Yang pertama, NuFace Cover Me Sun Shield. Itu harganya 67.500 untuk 50 gram. Dan yang kedua ada Avoskin The Great Shield Sun Essence 187.600 untuk 30 ml. Yang ketiga ada YOU Triple UV Elixir 65.000 untuk 30 ml. Yang keempat ada Karasan Solar Smart UV Protector 58.600 untuk 30 ml. Dan yang terakhir ada dari Something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel seharga 125.000 untuk 50 gram. Secara gramasi yang paling mahal itu ada di Avoskin dan yang termurah itu dari NuFace. Oke, secara personal yang paling kurang cocok di kulit aku yang sensitif dan cukup kering itu adalah NuFace karena dia itu susah di blend dan dia itu banyak peeling dan patchy di muka aku dan dia bikin kusam. Nah, sedangkan favorit aku sebenarnya ini tuh susah banget untuk menentukan karena ada dua. Duanya ini adalah Avoskin dan Karasan. Cuman bedanya ini lebih affordable sedangkan ini lebih pricey sedikit. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang benar-benar aku pengen pakai sehari-hari tanpa perlu pusing mikirin stok adalah Karasan. Nah, kenapa aku suka? Karena mereka ini nggak ada white cast, nggak lengket juga, dan mereka ini nggak bikin ada rasa panas atau cekit-cekit di muka aku, dan nggak bikin kusam yang gimana banget. Oke, itu tadi semuanya review aku 5 sunscreen yang lagi viral dan serta harga-harganya. Ini semuanya adalah honest review dari aku, no endorse, dan dari beberapa produk mungkin ada yang nggak cocok atau kurang cocok di kulit aku, tapi mungkin cocok di kalian. Semuanya kembali lagi ke tipe dan jenis kulit masing-masing dan juga
kegiatan kalian sehari-hari. Saksikan terus konten Yakin Tahu di YouTube Official Trans 7.